Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di channel YouTube SMN 1 Pabuaran Kabupaten Subang di mata pelajaran biologi kelas 12. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang metabolisme, khususnya tentang katabolisme. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang tahap glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Di video kali ini kita akan lanjutkan tahap-tahap katabolisme atau respirasi aerob, yaitu tentang siklus Krebs dan rantai transfer elektron. Tapi sebelum kita lanjutkan membahas tentang siklus Krebs dan rantai transfer elektron, Bapak akan ingatkan lagi tentang kompetensi dasar di pertemuan ini, yaitu 3.2. Anda harus bisa menjelaskan tentang proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian 4.2, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Kita masuk ke pokok bahasan tentang siklus Krebs, mulai dari definisi dan tujuan. Definisi siklus Krebs adalah satu seri reaksi yang terjadi di dalam mitokondria yang membawa katabolisme residu asetil, membebaskan ekuivalen hidrogen yang dengan oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai kebutuhan energi jaringan. Sementara tujuan siklus Krebs menjelaskan reaksi-reaksi metabolik akhir yang umum terdapat pada jalur biokimia utama katabolisme tenaga. Yang kedua, menggambarkan bahwa CO2 tidak hanya merupakan hasil akhir metabolisme, namun dapat berperan sebagai zat antara, misalnya untuk proses lipogenesis atau proses pembentukan lemak atau lipid. Kemudian yang ketiga, mengenali peran sentral atau peran penting mitokondria, organel mitokondria pada katalisis dan pengendalian jalur-jalur metabolik tertentu. Kita tahu bahwa mitokondria berfungsi sebagai organel penghasil energi, terutama dalam reaksi respirasi intraseluler. Kemudian fungsi siklus Krebs. Yang pertama, menghasilkan sebagian besar CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, metabolisme lain yang menghasilkan CO2, misalnya jalur pentosa fosfat atau P3, pentosa fosfat pathway, atau kalau di helper heksosa monofosfat. Kemudian yang ketiga, sumber enzim-enzim tereduksi yang mendorong double R atau rantai respirasi. Yang keempat, merupakan alat agar tenaga berlebihan dapat digunakan untuk sintesis lemak sebelum pembentukan trigliserida untuk penimbunan lemak. Yang kelima, menyediakan prekursor-prekursor penting untuk subunit-subunit yang diperlukan dalam sintesis berbagai molekul. Prekursor itu, seperti yang telah dibahas sebelumnya, merupakan zat antara yang dihasilkan dalam sebuah reaksi atau sebuah tahapan respirasi. Selanjutnya, tempat siklus Krebs atau asam trikarboksilat atau daur asam sitrat berlangsung di matriks mitokondria dengan mengubah asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon menjadi CO2 atau karbon dioksida yang memiliki 1 atom karbon. Untuk setiap molekul asetil koenzim A dihasilkan energi sebesar 2 ATP, kemudian 2 FADH dan 6 NADH.
Kita tahu bahwa asetil koenzim A adalah senyawa yang dihasilkan dari tahapan katabolisme sebelumnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Kemudian dalam proses siklis dihasilkan CO2 dan H2O, terlepas energi yang mengandung tenaga kimia besar, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Ini diagram siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan selanjutnya dari respirasi seluler setelah dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs adalah reaksi antara asetil koenzim A dengan asam oksaloasetat. Dalam diagram bisa Anda lihat di bagian atas itu ada asetil koenzim A. Dia akan bereaksi dengan asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan atau penggabungan asetil koenzim A dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Ini kita lihat bagan yang lebih besar. Di bagian atas Anda lihat ada asetil koenzim A. Di bagian bawahnya ada asam oksaloasetat dan asam sitrat. Proses reaksi antara asetil koenzim A menghasilkan asetil koenzim A dengan asam oksaloasetat menghasilkan asam sitrat. Kemudian menghasilkan asam isositrat, lalu asam alfa ketoglutarat, lalu menghasilkan suksinil koenzim A, lalu menghasilkan asam suksinat, lalu asam fumarat, lalu asam malat, lalu asam oksaloasetat kembali. Oleh karena itu disebut dengan istilah siklus. Anda juga dapat melihat di dalam setiap reaksi itu ada senyawa yang dihasilkan. Misalnya pada reaksi antara asetil koenzim A dengan asam oksaloasetat dihasilkan koenzim A. Kemudian reaksi antara asam malat menjadi asam oksaloasetat itu dibantu oleh NAD+ menghasilkan NADH. Nah, dari mulai asam sitrat sampai asam oksaloasetat itu disebut dengan istilah prekursor atau senyawa antara yang dihasilkan dalam sebuah tahapan reaksi. Kemudian hasil siklus Krebs. Dari siklus Krebs ini, dari setiap molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Selanjutnya, molekul NADH dan FADH2 yang terbentuk akan menjalani rangkaian terakhir respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron. Sekarang kita masuk ke rantai transport elektron. Rantai transfer elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. Transport elektron sering disebut juga dengan sistem rantai respirasi atau sistem oksidasi terminal. Transport elektron berlangsung pada krista atau membran dalam mitokondria. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Selain itu, molekul lain yang juga berperan adalah molekul oksigen, lalu ada koenzim Q atau ubiquinon, ada sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom A. Selanjutnya rantai transfer elektron itu sejak reaksi glikolisis sampai siklus Krebs telah dihasilkan NADH sebanyak 10 dan FADH2 sebanyak 2 molekul. Dalam transport elektron ini 10 molekul NADH dan 2 molekul FADH2 tersebut mengalami oksidasi sesuai reaksi berikut. Setiap oksidasi NADH menghasilkan kira-kira 3 ATP dan kira-kira 2 ATP untuk setiap oksidasi FADH2.
Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Akan tetapi, karena kebutuhan 2 ATP untuk molekul transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Kita lihat proses akseptor ATP. 1. Glikolisis. Glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Tahap kedua siklus Krebs. 2 asetil pirufat menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 CO2, 2 NADH dan 2 ATP. 2 asetil koenzim A menghasilkan 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Yang ketiga, rantai transport elektron respirator menghasilkan 10 NADH plus 5 O2 menghasilkan 10 NAD plus dan 10 H2O dan 30 ATP. Kemudian 2 FADH2 plus oksigen menghasilkan 2 FAD plus 2 H2O dan 4 ATP. Total kalau kita jumlahkan ATP-nya, dari glikolisis 2 ATP ditambah siklus Krebs 2 ATP ditambah rantai transport elektron 34 ATP, maka totalnya ada 38 ATP. Maka kesimpulannya, pembongkaran satu molekul glukosa atau C6H12O6 yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan 6H2O dan 6 CO2 menghasilkan energi sebanyak 38 ATP. Demikian video kita kali ini tentang reaksi katabolisme siklus Krebs dan transfer elektron. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Jika ada yang belum jelas, Anda bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sekolah SMA 1 Pabuaran, like dan share semua videonya agar kita bisa berkembang bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.